di kalangan bangsa Arab pada waktu itu mengenal nama hari ini? Apakah memang ketika sebelum ketika Rasulullah sudah lahir, setelah kelahiran Rasulullah, apakah memang dari zaman jahiliyah dahulu sudah mengenal nama-nama hari ini? Dan dalam ketentuan dalam bilangan bulan itu sendiri sudah dikenal sejak zaman jahiliyah, zaman sebelum Rasul lahiran Nabi, dan sudah ada bilangan 30 hari mungkin barangkali saya belum paham. Jadi sehingga bagaimana dengan nama-nama hari sendiri pada zaman itu? Ya, terima kasih. Sebagaimana halnya penamaan bulan, penamaan hari juga seperti itu. Cuma yang kita ketahui, orang Arab ketika menetapkan 7 hari dalam sepekan siklusnya itu mereka kan menggunakan istilah yang simpel. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, simpel. Jadi apakah itu muncul sebelum Ibrahim? Pasti tidak. Harus sudah Ismail, gitu ya. Jadi sedikit mengulang yang tadi, kita ketahui Ibrahim nanti anaknya dari Ishak, anak yang keduanya, melahirkan Bani Israel. Berarti ada sekian banyak cabang bahasa Semit dari situ, Aramaik, Suryani, terus bahasa Hebrew sendiri, Ibrani. Oh iya, saya perlu sampaikan Ibrani di situ itu bukan nisbat ke Ibrahim ya. Itu Ibrani itu nisbatnya ke Ebron, penyeberang. Abaron artinya nyeberang, Ebron itu penyeberang. Ibrani, Ebron itu dinisbatkan ke penyeberang karena kita ketahui setelah Ibrahim melarikan diri, atas perintah Allah menyingkir dari kerajaan Namrud ketika azab turun, dia kan bertiga, dia, Sarah bersama bapaknya Azar. Jadi Azar satu-satunya orang kafir yang selamat dari azab itu. Itu mereka pergi dari Babilonia ke Kanaan, itu kan menyeberangi Sungai Yordan. Menyeberang itu dalam bahasa Arab abal, makanya kemudian penyeberang itu disebut Hebron. Makanya sering seperti itu. Tapi itu harus clear bahwa Hebron di situ itu bukan Ibrahim, karena penisbatannya tidak pas. Lebih tepat apabila disebut bahwa Hebron itu dari sebutan penyeberang itu. Nah, muncul bahasa Semitik itu. Lalu ada bahasa Semitik cabang dari anak Ibrahim, Ismail, anak yang pertama, yang kemudian diungsikan ke Mekah. Mekah saat itu tidak berpenghuni. Ka'bah bangunan utamanya sudah hilang karena banjir Nuh, dan kita tahu banjir sedahsyat itu hanya mungkin menghancurkan bagian atas tapi tidak menghancurkan fondasinya. Fondasinya kubur tadi. Makanya yang dilakukan oleh Ibrahim dan Ismail ketika dalam tanda kutip membangun Ka'bah itu kan bukan membangun dari awal, tapi meninggikan fondasinya. Tapi itu bab lain, nanti kita akan bicarakan kapan-kapan kalau ada kesempatan. Tapi singkatnya, nanti kan ketika Ismail di situ lalu bersama ibundanya Siti Hajar, setelah terbitnya air Zam-Zam, ceritanya panjang karena ada dua versi. Yang pertama, air Zam-Zam terbit karena tendangan kaki Ismail yang menangis kehausan. Versi kedua itu tendangan kudanya Jibril. Wallahu a'lam mana yang betul. Tapi biasanya disebut begitu. Dan yang masyhur tendangan kaki Ismail. Kemudian menerbitkan Zam-Zam. Karena Zam-Zam terbit, kan banyak binatang mendatangi sumber air itu. Sampai singkat cerita, banyak kafilah yang lewat mengambil air di situ. Sampai akhirnya kafilah Jurhum, satu uang di Hijaz pada saat itu, Memaden, meminta izin kepada Hajar untuk tinggal di Mekah dan diizinkan. Makanya diketahui Bani Ismail itu diketahui keturunan Bani Jurhum yang diberi izin oleh Hajar untuk tinggal di situ. Nah, itu perlu kita ketahui karena nanti dari situlah tradisi bahasa Semitik yang diwariskan oleh Ismail itu melahirkan bahasa Semit yang dikenal dengan bahasa Arab.
Tapi ada Arab Kohton yang kulitnya lebih gelap, tidak terlalu mancung, badannya tidak terlalu tinggi, yang kemudian mendiami kawasan pesisir selatan, yang makanya terlihat tuh seperti itu. Kalau di Indonesia macam-macam banyak Arab maklum kalau di sini. Iya, kan jelas orangnya udah nggak jelas nih Kohton apa Adnan apa Arab mana gitu, global lah. Tapi sikatnya begitu. Tapi itu perlu diketahui karena memang kemunculan bahasa Arab sebagai salah satu cabang bahasa Semit itu harus dipahami dari runut silsilah Ibrahim terus ke Ismail ke Bani Ismail orang Arab dan Ibrahim, Ishak, Yakub, terus Yakub mempunyai anak 12 yang akhirnya menjadi 12 buah Ismail. Dari situ maka penamaan hari pasti muncul dari Bani Ismail. Hari pertama mereka sebut hari pertama, satu pertama, maka disebut Ahad. Sementara hari kedua, dua Ithnain, maka mereka sebut hari kedua Ithnain. Kita susah untuk melafalkannya, makanya kita nyebutnya Senin. Kalau kasih sama dikit jadi Senin atau Depok, kayak Senin lagi Senin gitu. Hari ketiga, Salasa, bahasa Arab tiga itu Salasa. Orang Arab menyebut hari ketiga mereka Sulasa. Kita lebih rumit lagi kalau nyebut. Kapan pengajian? Malam Sulasa. Makanya nyebutnya Selasa gitu. Hari keempat, Bapak tahu itu 4 dalam bahasa Arab Arba. Kita menyebut Arba. Hari keempat disebut Arbi'ah. Derivasi dari Arba'ah itu bahasa Arab tueng. Arbi'ah itu juga rumit tuh. Jadi kalau nanti kita hari Arbi'ah malam susah. Akhirnya kita nyebutnya Rabu. Orang Depok nyebutnya Rabu. Itu Arba. Hari kelima begitu juga. Khomsah, Khomis, Khomsah. Mereka menyebut hari Khomis, Kamis kita sebut. Sebagian menyebut Kamis. Hari berikutnya karena menjadi hari pertemuan banyak orang, Jamon, jamaah itu satu itu ya, satu derivasi. Kemudian muncul kata Jumu'ah, aslinya bukan Jum'ah. Lihat di Al-Quran ya. Jumu'ah bukan Jum'ah. Tapi kemudian kita tahu lah itu biasa dalam orang Arab itu kan kalau ada huruf sulit, jangankan harokat sulit ya, huruf sulit itu mereka tukar hurufnya. Jadi kalau hurufnya susah dilafalkan itu mereka tukar. Makanya kemudian dikenal ada ilmu sorof itu. Hari Sabtu, Sabah, kita ketahui disebut Sabtu warisan dari Bani Israel yang disebut Sabat gitu. Karena jangan lupa karena akarnya satu dari Sem, anaknya Nabi Nuh. Sem yang Yafis Kanaan kan meninggal teos ya, pernah ombak itu. Sementara yang 3 selamat. Makanya Sem konon melahirkan tuan Arab dan Israel. Makanya keturunannya disebut Semit. Sabat, Sab'ah, Sab'atun, Sabe, Sabtu. Itu yang kemudian menjadi nama-nama hari. Jadi ketika ditanyakan itu muncul dari mana? Pasti dari kuah Ismail. Kalaupun ada bunyi mirip dengan bahasa Semitik, maka yang digunakan sebelum Ismail pasti bukan yang kita kenal sekarang. Karena yang kita kenal sekarang itu murni derivasi dari kata Arab Tulen. Jadi bagaimana mungkin ada bahasa Arab sebelum Ismail yang muncul, sementara Arabnya muncul setelah Sayyidina Ismail alaihissalam tinggal bersama Bani Jumbung di Mekah. Untuk kemudian ribuan tahun kemudian Rasulullah SAW lahir. Ada lagi Pak Besar? Ya Pak Besar? Ya. Nambah bahasa. Boleh. Terkait dengan, saya menarik sekali terkait dengan jumlah hari dalam itu cuma ada 7 ya, dan itu kompak dari Islam, dari Israel juga itu sampai disebutkan juga di Al-Quran. Tapi kan sebelum itu sudah ada 7 hari itu. Apakah
kan siklusnya. Kalender beberapa kalender di Nusantara tidak 7 harinya, tapi 5. Maka tidak bisa disepakati bahwa dia 7 gitu ya. Berarti ada juga yang tidak seperti itu. Saya cuma ingin menyatakan ilmu perbintangan baru sering dinyatakan sebagai peletak dasarnya itu kan Nabi Idris, yang sebagian kalangan menyebut ia Hermes, tapi itu diskusi lain lah karena itu debat panjang dengan itu. Tapi itu diketahui pada saat itu. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya ini Pak, ketika ditemukan korelasi antara jumlah hari dalam sebulan, yang kalau lunar kemungkinannya 29 atau 30, sementara kalau solar kemungkinannya 29, 30 atau 31 gitu ya, karena pembagian itu dengan selisih setiap 4 tahun menjadi gak bisa, karena perputaran bumi tidak bulan 365 tapi 365,4 kurang lebih begitu. Itu memang dikenal perhitungan itu jauh sebelum Islam muncul. Makanya kita ketahui orang Mesir kuno itu untuk menetapkan batas tanah saja itu mereka pakai pedoman rasi bintang. Kalau sekarang dinyatakan, wih hebat ya. Iya, tapi kehebatan itu terjadi karena kondisi alam. Kan kita tahu bahwa kawasan Mesir kuno itu banyak kan mendiami pesisir Nil dengan kota-kota utama yang sebenarnya terbentuk dari delta, endapan lumpur dari hulu ke hilir sampai akhirnya jadi daratan. Karena bentukannya seperti itu, rawan banjir. Kalau penetapan batas tanah menggunakan patok fisik mudah hilang, makanya kemudian penggunaannya penetapan batas tanah menggunakan koordinat bintang. Itu di Mesir terjadi seperti itu, di zaman Firaun juga seperti itu, makanya piramid secanggih itu ya begitu. Di Tiongkok juga seperti itu. Jangan lupa ketika Aztec dan Maya, Amerika Tengah itu punya penanggalan yang luar biasa itu. Baktung ya, yang berakhir tahun 2000 berapa kemarin, yang geger katanya kiamat tuh, itu kan salah interpretasi orang modern terhadap kalender mereka. Karena kalender mereka menyatakan di tahun sekian, yang kalau dikonversi ke tahun Masehi jatuh tahun 2000 sekian yang kemarin itu, 2012 atau berapa itu yang dikira kiamat itu siklus perputaran satu putaran kalender mereka habis. Makanya sebenarnya menurut penanggalan mereka India Amerika Tengah itu, setelah siklus itu habis bukan kiamat, ganti kalender baru sebenarnya. Cuma orang modern lebih dramatisasi ya, jadi dikira kalendernya habis dunia pun tamat, padahal ya seperti itu. Nah cuma itu untuk menunjukkan bahwa peradaban manusia sudah sedemikian canggihnya sehingga mereka memiliki kemampuan untuk membagi satu tahun menjadi 12 bulan, lalu masing-masing bulan terdiri dari sekian hari. Dan beberapa peradaban menggunakan 7 hari, sebagian menggunakan 5 hari dan seterusnya. Apakah itu sudah dikenal pada zaman Adam atau belum? Tapi bahwa profesi Habil sebagai peternak, lalu Qabil sebagai petani, itu menuntut keturunan Adam untuk mengetahui siklus peredaran matahari dan bulan karena itu berkenaan dengan musim tanam gitu ya, maka itu memang tertutup secara alamiah. Jadi Allah itu tauqifi dari Allah penetapannya seperti itu. Tapi kalaupun tidak, ternyata kebudayaan yang dalam tanda petik tidak berinteraksi dengan wahyu Allah pun juga mengetahui sistem penanggalan itu. Nah, berarti ada satu kesamaan di beberapa kebudayaan untuk menetapkan jumlah hari. Yang kebetulan sebagian besar memang menetapkan 7 hari. Allah. Ada lagi satu? Oh ya, pertanyaan dari Pak Samuel tadi berkenaan dengan jumlah hari itu memang siklus bulan ya. Jadi karena purnama letaknya di tengah di tanggal 15, maka sehari sebelum dan sehari sesudah. Makanya kebanyakan di amanah Islam yang berpedoman ke lunar sistem itu kebanyakan 29 bukan 30. Karena kan hari tengahnya 15. Itu kalau ditaruh satu di depan, satu di belakang, kalau satu di depan berarti 2, lalu satu
lagi di belakang berarti 2. Itu kesana genap, yang kesini genap, sementara 15 di tengah. Makanya jumlah harinya jadi 29. Makanya diketahui lebih sering jatuh 29 hari satu bulan daripada 30. Dan juga perlu disisipkan di sini, Rasulullah itu rileks sekali ketika menetapkan istiqmal itu. Jadi nggak sedramatis kita ya. Kalau kita kan sampai kayak luar biasa tuh. Jadi yang satu nunggu sidang isbat, sementara yang satu ikut surat keputusan dari ormasnya. Kadang ada konflik juga. Kalau dulu kan Rasulullah simpel Pak. Jadi ya hari itu 29 satu bulan. Tapi kalau hilal bulan baru belum terlihat, istiqmal 30 hari. Dan Rasulullah itu enteng aja. Kenapa nggak terlihat? Ya karena mendung Rasul. Ya kita istiqmal. Enteng itu. Makanya di fikih kita itu kan terjadi perdebatan yang tidak ada ujungnya. Apakah ru'yatul hilal itu? Jadi kita tahu ya, ada versi hisab, ada versi ru'yat. Yang versi ru'yat itu tidak bulan. Karena sebagian menyatakan ru'yatul hilal itu nggak boleh pakai alat, harus mata panjang. Karena kan dulu Rasulullah sahabat-sahabatnya itu nggak ada yang lihat. Kenapa? Ya itu mendung ufuknya selesai sudah. Sementara sekarang ru'yatul hilal pakai teropong. Iya, teropongnya apalagi yang canggih itu kan. Jadi makanya kemudian di nggak selesai. Sebagian menyatakan nggak boleh ru'yatul hilal itu pakai teropong. Kenapa? Ya dulu sahabat pakai teropong. Dan ternyata ketika Rasulullah menyatakan belum terlihat. Kenapa? Yang mendung, ya udah kita istiqmal. Saya enteng itu gitu. Jadi nggak friksinya nggak terlalu keras seenteng itu. Makanya berkenaan dengan perbedaan itu ya sekarang maksudnya kita juga bisa relax. Tapi itu ya dengan aspek fikihnya ataupun aspek ilmiahnya ya tentu bisa dihitung sih. Setiap satu bulan habisnya kapan. Paling nanti ketika itu berdampak fikih dilihat dari income rupiahnya kan. Karena kalau dinyatakan income rupiah itu berapa? Income itu mungkin possible, rupiah itu terlihat. Ada yang menyatakan posibilitas rupiah itu kalau sekian derajat di atas ufuk, itu kan nggak selesai itu. Jadi kalau dinyatakan rupiah 2 derajat lah, sebagian menyatakan ya nggak bisa kalau 2 derajat belum terlihat gitu. Ya tapi kan potensinya terlihat, soal terlihat atau jadi nggak selesai itu memang persoalan itu. Tinggal kita aja yang bijak-bijak menyikapi itu. Nah, ketika itu di konfirmasi, oh iya betul ketinggiannya sekian derajat, maka itu bisa ditetapkan sebagai bulan baru. Walaupun ya, itu tadi tetap nggak selesai, karena kalau sebagian menyatakan 2 derajat, sebagian lagi menyatakan harus lebih tinggi dari itu. Karena Rasulullah tidak pernah menetapkan bulan baru kecuali hanya ketika kondisi hilal mungkin untuk dilihat. Sementara kalau hilal terlalu rendah di bawah ufuk, makanya tidak bisa terlihat. Gitu ya. Jadi secara ilmiah penetapan jumlah bulan bisa ditetapkan versi al-manah, tapi secara fikih tetap harus bertumpu pada ijma' para ulama, baik yang menggunakan hisab, penghitungan maupun yang menggunakan ru'yat. Allah. Ada lagi sana? Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh diceritakan juga mungkin Ustaz terkait dengan beberapa pertimbangan itu ketika memilih satu hijriah, apakah Fathu Makkah juga ada pertimbangan di situ atau ada cerita di balik itu, penjelasan seperti itu? Kenapa Fathu Makkah nggak terpilih? Sependek pengetahuan saya, peristiwa Fathu Makkah 8 tahun setelah hijrahnya Rasulullah itu tidak diajukan oleh sahabat untuk menjadi tahun 1 Islam. Wallahu a'lam. Kenapa seperti itu? Bisa jadi karena Fathu Makkah dianggap terlalu menyakitkan bagi sahabat-sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Makkah karena Makkahnya ditaklukkan. Bisa jadi begitu gitu ya. Karena begini Pak, kita bisa menuntut, kita nggak bisa menafikan bahwa bahkan di kalangan sahabat sendiri itu, saya harus pelan-pelan menyampaikan ini karena jangan sampai kita terjebak untuk menghina sebagian sahabat yang sampai gitu ya. Jadi kita ketahui contohnya ketika Rasulullah memasuki kota Mekah lalu menaklukkan kota itu kan musyrik Quraisy
luar biasa tuh tertekannya pada saat itu kondisi mereka itu. Sampai akhirnya Rasulullah, sebagian ulama menyebut ucapan Rasulullah yang menyatakan siapa yang masuk Masjidil Haram fahuwa amin, terjamin keamanannya. Lalu Rasulullah menyebut beberapa tempat lain. Itu di antara tempat itu kan disebut rumahnya Abu Sufyan. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan fahuwa amin, maka dia terjamin keamanannya. Itu kan Abu Sufyan dari kondisi tertekan itu sampai akhirnya berbalik bangga gitu ya, betapa rumahnya disetarakan dengan Masjidil Haram untuk menjadi penjamin keamanan bagi orang-orang Mekah yang sudah kelewat tertekan ketika Rasulullah Muhammad datang dengan pasukan sebanyak itu dan merebut kota Mekah. Wallahu a'lam sih, jangan-jangan kondisi yang enggak seimbang itu antara sahabat yang masuk Islam sebelum Fatu Makkah dan sudah Makkah. Itu jawabannya seperti itu. Nah, untuk menambah jawaban itu, saya ingin menyampaikan satu hal. Mungkin muncul pertanyaan gitu ya, kenapa sih harus dibedakan antara sahabat itu? Karena itu ada implikasi legalitas hukumnya, Pak. Maksud saya, taruhlah kemudian ada dua hadis, yang satu bersumber dari satu sahabat yang intensif berinteraksi dengan Rasulullah. Lalu ada satu hadis yang bersumber dari satu sahabat yang tidak intensif berinteraksi dengan Rasulullah. Itu secara ilmu hadis kita ketahui, itu lebih muktamad yang interaksinya intensif pasti. Jadi kalau kita boleh membandingkan, ketika ada hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, lalu ada hadis yang diriwayatkan, taruh gampangnya aja ya, Abu Hurairah misalnya, itu yang solid pasti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Kenapa begitu? Ya kita ketahui perbandingan antara Sayyidina Umar dengan Abu Hurairah. Tapi semua ulama sepakat berkenaan dengan hal ini. Itu di ilmu hadis ada bab khusus, bahkan jadi ilmu khusus, jarah wa ta'dil namanya. Jadi ketika seseorang mengkritik kepribadian seseorang atau dia menyatakan bahwa orang itu legitimate, adil, itu hanya boleh dalam lingkup jangan sampai ada dalil yang lebih lemah, dinyatakan lebih kuat karena salah interpretasi. Jadi kepentingan ilmiah sebenarnya, karena nanti berimplikasi hukum. Karena kan seringkali ada dua dalil, ini yang mana nih kita ambil? Karena harus dilakukan tarjih. Yang lebih kuat yang mana? Nah itu salah satu pertimbangannya adalah dengan melihat ini yang meriwayatkan siapa. Saya kasih ilustrasi lain. Kalau Abu Hurairah, saya nyebutnya Abu Hurairah aja karena itu yang masyhur. Kalau Abu Hurairah menyatakan bahwa bacaan doa rukuk itu adalah bacaan tasbih tertentu, sementara ada hadis yang bersumber dari Aisyah, bacaan tasbih rukuk itu adalah bacaan tasbih tertentu, itu ahli hadis tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Aisyah itu lebih legitimate dari segi hukum daripada yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Kenapa begitu? Karena kalau yang disampaikan oleh Abu Hurairah adalah ketika Abu Hurairah menanyakan satu bacaan tasbih, dikonfirmasi dengan persetujuan dari Rasulullah. Rasul, kalau rukuk tuh saya bacanya ini, boleh nggak? Konfirmasi. Kalau Aisyah kan enggak. Kalau Aisyah itu, ketika Rasul rukuk, Aisyah mendekatkan telinganya ke mulut Rasulullah, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Aisyah dan istri Rasul yang lain. Kan nggak mungkin Pak. Rasul jadi imam di depan, Abu Hurairah di sholat pertama. Rasul baca apa sih waktu rukuk? Dia cukup di depan, nggak mungkin tuh. Tapi kalau itu dilakukan oleh Aisyah mungkin. Karena Rasulullah sholat di kamar beliau, ada Aisyah di situ, dan banyak riwayat menyebut seperti itu, termasuk yang seru gitu ya. Setiap kali Rasul rukuk digeser kaki Aisyah karena melintang di tempat sujud beliau, kan maksudnya. Nah berarti kondisinya begitu. Nah itu kan hal seperti itu akhirnya berdampak terhadap tarjih. Jadi yang ini pasti lebih kuat karena didengar dari Rasulullah langsung. Sementara yang ini bentuknya konfirmasi gitu ya. Itu penting untuk diketahui supaya kita dapat mengetahui jejak-jejak dalil-dalil mana yang karena kita ketahui bahwa hadis itu batasannya ucapan sabda atau perbuatan af'al atau takrir restu gitu ya. Maka kita ketahui
satu hal yang diucapkan oleh Rasulullah, dipraktekkan oleh beliau dan beliau restui dilakukan oleh para sahabat, pasti lebih kuat daripada sesuatu yang tidak pernah beliau ucapkan, tidak pernah beliau praktekkan, dilakukan oleh sahabat dan beliau restui, itu pasti gitu ya. Saya tidak sedang mengajak untuk memilih-milih hukum, bukan. Tapi hal itu perlu diketahui karena nanti kemudian sebagian ulama itu ada yang memilih pilihan bacaan tertentu atau praktek ibadah tertentu menurut mazhab mereka itu dengan alasan itu. Jadi kalau kemudian kita kupas kenapa ya Imam Abu Hanifah itu seperti itu, Imam Malik seperti itu, Imam Syafi'i itu, Imam Hambali seperti itu ada faktor pertimbangan yang mereka gunakan ketika melihat seorang sahabat ini apa masuk Islam sebelum Fatu Makkah atau sesudah. Dia termasuk sahabat besar atau sahabat kecil. Dia termasuk ashabu Badar atau tidak. Begitu. Apalagi dia termasuk 10 sahabat yang dijamin surganya sama Rasulullah atau tidak. Dia termasuk berapa Rasidin atau tidak. Itu bukan hanya sekedar menunjukkan perbedaan sahabat, tapi itu menjadi penting karena ia memiliki implikasi hukum. Satu dalil yang bersumber dari sahabat yang lebih solid, legitimasinya itu akan menjadi lebih kuat di hadapan hukum Islam. Wallahu Terakhir bisa. Iya boleh. Ya. Silakan. Mau konfirmasi aja Ustaz. Penyebutannya apakah malam Ahad atau malam Minggu? Oh. Karena begini, apa penyebutan 7 hari ini kan seperti kita tahu Ahad, Al-Isnain, Al-Salasa, Al-Jumu'ah, malah kita sebut berkaitan dengan hari Jumat gitu kan segala macam. Tidak ada sebuah perdebatan hari-hari yang lain, hari kedua dan sampai hari ke-6. Nah, ini kan banyak kita dengar bahwa malah ada menjadi perdebatan kembalikan hari Minggu menjadi hari Ahad. Iya. Kalau kita bicara ada satu riwayat juga dikatakan kenapa sekarang Ahad itu disebutkan hari Minggu karena dahulu zaman setelah pasca penjajahan kolonial Belanda ada salah satu tokoh Portugis Domingo yang seperti riwayat saya tidak tahu lah segala macam itu sebagai suatu penghormatan ke beliau makanya hari Ahad menjadi hari Minggu. Nah ini mengkonfirmasi aja bagi kita seorang Muslim apakah memang ada suatu ketentuan atau idealnya menyebutkan hari Ahad itu ya Ahad bukan Minggu seperti itu. Karena kan sebenarnya yang perdebatan klise seperti itu. Nah ini bagaimana menyikapi ini? Iya. Ya Pak silakan. Ya sekali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya tentang kalender Hijriah. Kan kita tahu kalau yang hari raya besar umat Islam itu kan dua kan, Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan kalau di saya nggak tahu di persifatnya regional saja ada cara kalau di Indonesia kita juga Isra Mi'raj juga kita peringatin, Maulid Nabi dan yang lainnya itu banyak liburan-liburan yang berkaitan dengan hari raya keagamaan, hari besar keagamaan gitu. Itu apakah bersifat internasional juga atau cuma regional aja? Contohnya misalnya sekitar Indonesia atau semuanya juga seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Coba. Saya jawab dulu. Kayaknya jadi terakhir nih. Yang pertama berkenaan dengan penggunaan kebiasaan tertentu yang berlandaskan syariat dan penggunaan kebiasaan tertentu yang tidak berlandaskan syariat. Taruhlah begitu, gitu ya. Jadi kalau ini nyebutnya apa? Ya Minggu. Ini nyebutnya apa? Ya Ahad. Gitu. Itu kita ketahui karena kedua-duanya sama-sama sudah menjadi kebiasaan tradisi. Kalau di dalam fikih itu namanya urf. Urfun, main urfat, urfun, tradisi, kebiasaan. Jadi kalau disebut itu kenapa boleh? Iya. Di fikih nggak ada kok, ya biasanya begitu kalau di sini gitu. Karena urf tradisi itu menjadi salah satu sumber hukum di antara 6 sumber hukum yang diperselisihkan. 4 disepakati, Quran, hadis, ijma, qiyas. Sementara yang 6 kan tidak disepakati itu. Istihsan, istishab, masalah salah,
mazhab Syafi'i salah satunya tradisi. Ketika ditanyakan, ini bagaimana kalau kemudian ada tradisi berbasis syariat, sementara ada tradisi yang kita ketahui basisnya bukan syariat? Tentu jawabannya kita juga sudah tahu. Tradisi, kebiasaan yang berbasis syariat itu pasti akan mendatangkan kebaikan yang lebih maslahat, baik buat diri kita maupun bagi umat, gitu ya. Bahasa kasarnya begini, kalau yang satu iya sebagai tradisi iya, jadi dipakai buat pola-pola interaksi, kena hari Minggu tanggal sekian, oh iya paham, berarti kan kena, efektif. Apakah yang mendatangkan pahala? Tentu tidak, karena basisnya bukan syariat. Tapi ketika kita mencoba mengikuti tradisi yang berbasis syariat, penyebutan ahad misalnya, walaupun itu simple, klise gitu ya, tapi tetap aja karena dia berbasis syariat, tentu dia akan mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Jadi kalau yang satu hanya dipahami efektif, duniawi, selesai sudah. Sementara yang satu efektif, dipahami, tapi berubah pahala juga karena mengikuti tradisinya Rasulullah SAW. Jadi bukankah kalau Rasul menyebut melakukan atau mensunahkan satu tradisi kita melakukan itu, tentu itu akan mendatangkan pahala di akhirat gitu. Maka pilihannya pasti lebih baik untuk menyebut malam ini malam ahad. Tapi ya jangan ngomong juga, nanti kita malam ahad kacau. Jadi saya paham beliau menyebut klise itu karena begitu. Iya, muslim tertentu kan kadang begitu ya. Jadi jangan sampai pembedaannya hanya bahasanya aja gitu. Oh iya, ini udah ubah yang ini manfaat atau bunga gitu. Padahal sama-sama riba kan kacau gitu ya. Iya. Saya jadi ingat peristiwa itu. Saya pernah membuat seorang pegawai bank syariat keluar karena dengar apa yang saya bicarakan. Dan saya sampai sekarang masih menyesali. Karena menyimpang-menyimpangnya bank syariat kita itu jauh lebih baik daripada bank konvensional. Akhirnya saya taubat, nggak pernah mau lagi saya ceramah soal tidak syariahnya bank syariat. Yang berikutnya berkenaan dengan kalau kemudian di dalam syariat hanya diketahui dua ain itu artinya hari raya memang. Tidak ada arti selain itu. Bahwa Id itu dianggap derivasi dari kata ada yang umudu yang artinya berulang, karena ia setiap tahun berulang gitu ya, itu betul. Tapi bahwa yang memiliki makna terminologis tertentu yang artinya adalah hari raya, ya harus diyakini juga. Kenapa begitu? Karena diketahui dalam syariat kita yang dinyatakan Id itu ya cuma dua, yang aku sebutkan itu, Idul Adha, Idul Akbar itu, dan Idul Fitri. Idul Asghar itu, yang satu hari raya besar, hari raya Adha, Idul Kurban itu, yang satu lagi Idul Fitri, hari raya kecil. Dalam syariat disebut begitu. Maka ketika dinyatakan yang sunnah untuk disiar-siarkan yang mana? Ya cuma yang dua itu. Ya. Tapi kemudian dinyatakan ini gimana nih nasib Muslim di kawasan Asia Tenggara ini, khususnya di Indonesia? Karena ada hari-hari tertentu yang diperingati, disiar-siarkan, sementara bukan merupakan bagian dari syariat. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang menjadi bagian dari syariat, tentu itu yang prioritas. Jadi kalau dinyatakan Idul Fitri, iya, dengan takbirnya, iya, Idul Adha, iya, dengan takbirnya, iya, dengan hari tasriknya yang 3 hari itu, iya, maka itu yang mutlak bagian dari syariat kita, dan tidak ada yang boleh membantah tentang itu. Tapi berkenaan dengan maulidkah, nuzul Qurankah, sadarkah kita bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi itu menyebut Al-Quran turun tanggal 24 loh, bukan tanggal 17. Makanya ketika almarhum Profesor Ali Mustafa Yaakob menyampaikan hadis ini, itu saya senyum-senyum aja itu. Beliau sampai menyatakan itu. Jadi beliau menyebutkan dalilnya ketika disebutkan bahwa unzilal Furqan Yaumar Rabi' wa Tishrin min Ramadan, 24 Ramadan, itu yang disebutkan dalam hadis itu. Sampai akhirnya beliau menyatakan, terus 17 itu dari mana? Ya Allah, jangan-jangan dia cocok sama 17 Agustus. Wah, kemana-mana tuh akhirnya diskusinya gitu ya. Jadi kalau tadi disebut jangan-jangan itu warisan apa Portugis atau Allah alam soal itu, karena memang penjajah selalu berusaha menyusupkan ide-ide buruk dalam untuk mematahkan barisan
menjadi paling dominan di kawasan Indonesia. Itu nah, Maulid, jangan lupa Pak, Maulid itu tidak kalaulah ia disepakati sebagai hari mulia, ya, tapi momentum hari hanya kan tidak disepakati. Kita hanya seakan-akan sepakat bahwa Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Dan saya di mana-mana selalu bilang 12 Rabiul Awal itu hari istimewa karena itu hari lahirnya Rasulullah. 12 Rabiul Awal tahun Gajah, hari Senin. 12 Rabiul Awal juga hari tibanya Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu tanggal 12. Dicatat itu dalam buku sejarah. Beliau berangkat sekitar tanggal 24 Safar dari Mekah itu. Karena rutenya zigzag, kan nggak bisa rute reguler, kan kita kan dikejar oleh prajurit-prajurit Quraisy itu. Makanya beliau lewat gunung gitu ya, jalannya pun memutar lewat selatan. Mekahnya di selatan, Madinahnya di utara. Ketika ditanya Muhammad lari kemana, ke selatan. Makanya dikira Yaman, ke laut itu kan untuk menyiasati kejaran kafir Quraisy itu. Nah, itu Rasulullah kan sampai di Madinah tanggal 12 setelah tanggal 8 sehingga di Kuba mendirikan Masjid Kuba itu tanggal 12 baru masuk. Yang ketiga, 12 Rabiul Awal juga hari Senin wafatnya Rasulullah. Tapi saya harus sampaikan juga di dalam catatan sirah kita itu tidak bulan sempurna tuh berkenaan dengan itu. Jadi dia menyatakan wafat tanggal 12, Rasulullah itu wafat tanggal 13. Lah terus yang bilang tanggal 12 ya itu biar cocok aja sama tanggal lahirnya. Itu begitu. Dan saya harus sampaikan begitu supaya kita yang awam tidak terkejut ketika kemudian kita menemukan literatur yang menyebut bahwa bukan tanggal 12 hari lahir beliau, atau bukan tanggal 12 tanggal wafat beliau, atau bukan tanggal 12 hijrahnya beliau gitu ya. Di atas berbagai perbedaan itu kita peringati 12 Rabiul Awal sebagai kelahiran Rasulullah. Di Indonesia diperingati iya, di beberapa kawasan di Asia Tenggara iya. Muslim Asia Selatan merayakan itu iya. Muslim Afrika Utara merayakan itu juga. Aljazair, Mesir, Chad, Libya, ya, kawasan Afrika Utara itu yang dulu disebut Ifriqiyah itu. Makanya satu benua namanya jadi Afrika, padahal di literatur kita Ifriqiyah itu untuk menyebut kawasan utaranya aja, yang selatannya enggak. Itu nasibnya sama kalau menyebut Nusantara gitu ya. Nusantara masih ya Indonesia, bukan lah. Nusantara itu kan dari Patani sampai Papua sana, dari Kepulauan Mindanao sampai Sumba sana, itu kan Nusantara gitu. Cuma kalau sekarang disebutnya Indonesia, sama kayak Abisinia ini. Abisinia mana? Ya Ethiopia itu, ya padahal bukan. Abisinia itu seluruh kawasan lain Afrika gitu. Nah itu seringkali ada degradasi sejarah itu, makanya kemudian ada distorsi di atas itu semua. Ada memang beberapa hari tertentu yang kemudian diperingati bukan hanya di Indonesia. Lebih meriah, jauh lebih dahsyat perayaannya malam-malam terakhir di bulan Ramadan yang kemudian dimulai dari malam 17 dianggap sebagai Nuzul Quran. Itu di beberapa negara di Afrika Utara dirayakan dengan membuat lampu. Di Mesir itu, di Aljazair itu gitu ya. Jadi kalau dinyatakan itu regional Indonesia aja kok enggak. Karena terus terang Indonesia ini kan kawasan termasuk yang bahasa gampangnya pinggiran Pak. Kita kan udah pojok banget nih. Asia jauh gitu ya. Yang kemudian orang-orang Hijaz sebutnya dulu Jawa. Jawa itu terma yang dipakai untuk menyebut kawasan Nusantara. Makanya dulu semua ulama yang dari kawasan Nusantara disebutnya Al-Jawi. Termasuk yang Al-Falimbangi ya disebutnya Al-Jawi, Al-Fadami ya disebutnya Al-Jawi juga, Al-Makassari yang dari Sulawesi Selatan ya disebutnya Al-Jawi juga, karena kawasan ini dulu disebut Jawa gitu. Karena kita di pojok dan masuknya Islam kan macam-macam tuh Pak. Ada yang menyatakan masuknya Islam itu kapan? Ya zaman Khulafaur Rasyidin. Jadi kalau kemudian penjajah Barat lewat Guru-gurunya menyatakan Islam masuk abad ke-7 atau di belakang dari itu 11 atau yang kebangetan sih abad ke-13 masuk Islam ke Nusantara, itu lebih mustahil daripada dongeng Kancil makan timun ya. Karena hubungan kawasan Nusantara dengan kawasan Afrika paling selatan dan kawasan Hijaz itu kan sudah dimulai
sebelum Isa lahir, kita tahu itu elemen pembuat balsem untuk mengawetkan Fir'aun itu kan ada kapur bagus yang diketahui itu asalnya dari Baros, memang kawasan barat Sumatera itu Allah alam itu. Jadi kalau soal itu saya menyatakan bisa jadi Islam itu masuk di masa Khulafaur Rasyidin. Ada yang menyatakan saat Sayyidina Utsman berkuasa, ada yang mengatakan di saat Sayyidina Ali berkuasa. Walaupun saya tidak termasuk yang menyatakan Sayyidina Ali pernah datang ke Cianjur, nggak lah gitu. Tapi bahwa interaksi itu terjadi lama sekali, iya. Yang ingin saya katakan adalah karena perjalanannya panjang, lewat darat, jalur sutra darat itu Tiongkok, terus nanti berujung di Xinjiang, terus kalau belok kanan kan terus itu ya, Champa, Kamboja itu, Thailand, Patani, kan udah Malaka tuh, nyebrang dikit udah Samudra Pasai, darat. Kalau laut lebih cepat lagi, Hijaz, Yaman di sebelah selatan, itu kan pesisir sudah, Yaman selatan tuh, itu naik perahu, belok dikit udah Selat Hormuz, Persia. Ke timur sedikit itu udah India Selatan, Gujarat. Makanya Vasco-Purbo-nya masuknya lewat Gujarat itu, tapi dia berusaha mengakhir-akhirkan itu, di mana bisa diakhirkan. Kalau makam saat Ibnu Abi Waqqas saja katanya ada di Xinjiang, gitu ya, di Cina. Jadi bagaimana mungkin Islam masuk Indonesia itu telat banget gitu? Padahal hubungan dagang kita dengan kawasan Timur Tengah itu sudah berjalin ribuan tahun sebelum Isa lahir. Karena jalurnya banyak, maka corak Islam yang masuk ke Indonesia pun berwarna-warni. Sampai ada ritus-ritus perayaan-perayaan tertentu yang sebenarnya bukan warisan Ahlus Sunnah, tapi warisan Syiah misalnya, yang kemudian masuk ke kita. Tunggu deh nanti tanggal 10 Muharram, ketika kita mempuasai tanggal 9-nya Tasu'a, mempuasai tanggal 10-nya Asyura, kan ada sekte Syiah tertentu yang merayakan Asyura atas tewasnya Husain di Karbala. Ceritanya seru, tapi ya jangan sekarang, karena udah jam 8 lewat. Tapi itu peristiwa terjadi tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, gitu ya. Jadi kalau sebentar lagi nih penceramah akan bilang 10 Muharram istimewa. Bahwa Nabi Adam diterima tobatnya, Nabi Ibrahim bebas dari api, Nabi Yunus selamat dari ikan, Nabi Isa dinaikkan ke langit dan seterusnya, semua 10 Muharram. Jangan lupa ada 10 Muharram ketika cucu Rasulullah SAW gugur di Karbala. Nah, itu kan perlu penjelasan lebih detail tuh, karena kita yang ahli sunnah jangan sampai terperosok memuja Husain seperti yang dilakukan oleh kaum Syiah gitu ya. Nah, jadi kalau antum tanya gimana 10 Muharram boleh dirayakan ya? Boleh. Tapi sambil pawai pukul-pukul punggung itu, ya enggak. Niat puasa Asyura untuk mengikuti tradisi Rasulullah, ya ketika masuk ke perkampungan Yahudi lalu tanya, kenapa kalian puasa? Hadza yaumun azharallahu Musa ala Fir'aun. Allah mengangkat Musa di atas Fir'aun ya hari ini, mat gitu. Orang Yahudi itu bilang, waktu itu Rasul bilang, nahnu ahaqqu bi Musa minhu. Kita umat Islam jauh lebih berhak menghormati Musa daripada orang-orang Yahudi itu. Mari kita mempuasai hari Asyura. Kalau Asyura dirayakan sebatas itu boleh dipuasai, dilakukan tasu'anya hari ke-9 boleh. Tapi kalau dalam rangka memutuskan Husain, nggak bisa. Kita menghormati Sayyidina Husain sebagai cucu Rasulullah. Dia terbunuh dalam konflik berdarah antara Bani Umayyah dan Bani Hashim gitu ya, yang itu ceritanya panjang dan seru gitu. Itu fakta sejarah. Makanya tinggal dilihat. Kalaupun ada perayaan yang bahasa gampangnya ya non syar'i gitu, apa 10 Muharram, Lebaran Yatim gitu ya. Itu kan disebut Lebaran Yatim karena saat itu Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah, jadi yatim karena bapaknya terbunuh. Anak Sayyidina Ali, cucu Rasulullah SAW. Terus gimana Ustaz? Kalau kita lebaran yatim boleh, tapi lebaran yatim versi kita Ahlus Sunnah
bukan berarti versi Syiah. Karena versi Syiah itu untuk memutuskan Husain radhiyallahu taala ada batas-batasnya gitu. Jadi silahkan peringati boleh, tapi sampai batas-batas tertentu. Jadi jangan sampai kebablasan gitu. Apalagi kemudian sampai terjadi pelanggaran syariat. Cukup ya Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan ada kesempatan